Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, dan segenap santri yang semuanya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini saya ingin membahas tentang bagaimana kita mempelajari tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan tentang ma'isyah, tentang kehidupan, apa yang telah disampaikan oleh Imam Ibnu Athaillah di dalam kitab Al-Hikamnya. Apa kata beliau? Iradatuka tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyyah wa iradatukal asbab ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajridi inhitatan anil himmatil aliyah. Artinya apa ini? Sesungguhnya keinginanmu tentang makom tajrid terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu di dalam makom asbab itu merupakan salah satu dari syahwat yang tersembunyi. Begitu pula wa iradatuka al-asbab, keinginanmu terhadap makom asbab ma'a iqamatillahi iyyaka, karena Allah telah menetapkan kepadamu fit tajrid, di dalam makom tajrid inhitatan, itu merupakan sebuah penurunan anil himmatil aliyah, dari derajatmu yang paling tinggi. Apa kesimpulan dari kalam hikmah dari Imam Ibnu Athaillah ini? Ternyata manusia ini makomnya ada dua di dalam ma'isyah kehidupan ini. Di dalam manusia berusaha mendapatkan rezeki Allah Subhanahu wa taala, ini ada dua makom, dua tempat yang masing-masing tidak bisa kita menempati tempatnya ketika itu bukan tempatnya. Yaitu kata Imam Ibnu Athaillah, makom kita ini ada yang makom tajrid, ada yang makom asbab atau makom kasab. Apa itu makom tajrid? Makom tajrid itu adalah kita yang mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala tanpa harus memeras keringat. Tahu-tahu datang rezeki, entah karena dia punya deposito yang banyak, setiap minggu, setiap bulan datang rezeki, datang ke rumah tanpa dia harus berusaha memeras keringat. Itu namanya makom tajrid. Ada juga yang termasuk makom tajrid itu adalah contohnya ibu-ibu yang ada di rumah, suaminya berangkat pagi pulang sore kerja, sampai ke rumah uang diserahkan oleh suami ke istri. Itu juga makom tajrid. Istri mendapatkan uang, mendapatkan rezeki tanpa harus dia peras keringat. Itu namanya makom tajrid. Senang enggak? Senang enggak, Bu? Senang. Karena suamimu telah menyenangkanmu, maka kita seorang istri tidak boleh menyedihkan suami. Balas kesenangan yang diberi suami itu dibalas oleh ibu-ibu tuh. Tak bisa balas siang, dibalas malam. Bang, mau makan ya, Bang? Mau makan apa, Bang? Yang di dapur apa yang di dapur? Di depannya nih. Jadi kata Imam Ibnu Athaillah, kalau makommu telah tinggi seperti itu, jangan pernah kalian ingin merubah. Jangan. Karena itu adalah kemuliaan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Artinya seseorang itu ada tempatnya masing-masing. Yang kedua, itu namanya makom asbab, makom kasab. Tidak bisa kita mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya usaha. Yang usaha pertanian, yang berdagang di pasar,
yang kerja bangunan, kerja di kantor, itu namanya makom asbab. Tidak bisa ibu, bapak mendapatkan rezeki tanpa usaha itu, maka kita diwajibkan oleh Allah untuk berusaha. Apakah ini bisa menjadi ibadah? Tidak ada perbuatan yang tidak menjadi ibadah ketika perbuatan itu diniatkan untuk beribadah kepada Allah, asalkan perbuatan itu bukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ibu-ibu. Ibu-ibu senyum ke suaminya pahalanya udah 30. Kalau sampai nyungkem ke suaminya 50. Kalau sampai ketemu dada itu 100. Wah. Kalau sampai gendong suaminya atau suaminya ditaruh di atas itu 500. Ya cari pahala itu gampang ibu-ibu sebenarnya. Enggak perlu tahajud malam bu, kalau tak sempat, kalau bisa sambil tahajud. Bang, aku tak sempat tahajud bang, udahan. Abang sujud ya. Ibadah semua itu. Jadi kembali kepada pembahasan kita ini, semua itu ada makomnya, semua ada tempat. Kenapa semua bisa menjadi ibadah? Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua harus diniatkan kepada ibadah. Amalan akhirat sekalipun ketika tidak diniatkan karena Allah, tidak diniatkan untuk ibadah kepada Allah, maka dia menjadi amalan dunia. Contoh, bapak-bapak atau ibu-ibu sholat duha, sholat tahajud, tapi niatnya biar dipuji oleh mertua, itu padahal amalan akhirat, tetapi dia tidak menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya menjadi amalan dunia. Apa amalan dunianya? Dia hanya mendapat pujian dari manusia, dari Allah tidak dapat dia. Makanya ada amalan itu amalan dunia bisa menjadi amalan akhirat, begitu juga sebaliknya, ada amalan akhirat tetapi dihitung menjadi amalan dunia. Jadi kita jangan terkecoh untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi orang yang selalu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan bapak tidak mesti selalu di dalam masjid, enggak, dimanapun. Ittaqullaha haitsuma kunta. Takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada. Di sawahkah, di pasarkah, di tempat kita kerja, semua bisa beribadah asal diniatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari usaha yang kita lakukan ini, yang kita harapkan menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, ada syarat-syarat. Kenapa? Karena ibadah kita itu harus ada sarana dan prasarana, alat. Emang kita ibadah tanpa alat? Semuanya pakai alat. Apa dari ikhtiar bapak ibu itu bisa menjadi nilai ibadah di sisi Allah? Itu paling tidak ada 6 syarat. Ada 6 syarat apa yang harus dipenuhi? Yang pertama adalah usulul muwasi'ati wal kifayati lil fuqara'i wal masakin. Ibu berusaha, bapak berusaha, berikhtiar mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang telah didapatkan, yang telah dijatahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kita bisa mensyukuri, merasa cukup terhadap rezeki yang diberikan Allah. Ketika ada lebih, dia bisa berbagi kepada sesama. Itu tanda yang pertama. Tanda kalau harta yang bapak miliki, yang ibu miliki itu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kedua? La yulhihil asbab an dzikrillah. Ketika ibu mendapatkan rezeki, itu tidak bisa menafikan, menghilangkan ibu yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang banyak.
Kalau ibu masih lagi kesulitan, tak punya uang sama sekali, beras habis, gasnya habis, bawang putih, bawang merah habis, ketumbar habis, semua pening kepala. Doa, ya Allah kasihlah aku rezeki, ya Allah emang aku dosaku, ya Allah susah gak aku rezeki ini. Mulai dia, tapi giliran dapat nikmat, dapat rezeki dari Allah, lupa yang mau sholat zuhur, lupa yang mau sholat asar. Sekali dapat duit 5-10 juta, 20 juta, lewat di depan tetangganya, dikueskan duitnya, dikibukan. Tidak boleh, itu namanya tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah, sebanyak apapun rezeki yang diberikan Allah, jangan sampai kita membuat kita lupa untuk selalu berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu bisa ibu lakukan dengan rezeki ibu, bapak ibu yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tanda bahwa rezeki itu melalui rezekinya melewat malaikat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, la yajril asbabu ila ma haramallah. Jadi tidak membawa rezeki yang didapat oleh bapak ibu ini, tidak membawa kepada jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikasih rezeki oleh Allah, semakin baik ibadahnya, rezeki yang diberikan digunakan kepada hal-hal yang baik, digunakan untuk kebutuhan rumah tangganya, disumbangkan ke masjid, kemana misalnya. Pokoknya semua rezeki yang diberikan Allah itu tidak ada yang digunakan kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tanda yang ketiga bahwa rezeki yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah rezeki yang tidak membawa kita menuju jalan yang dilarang oleh Allah. Yang keempat, kata Imam Ibnu Athaillah, tanda-tanda rezeki bapak ibu itu diridhoi Allah, tanda-tanda rezeki itu halal, itu muasyaratul abrar. Semakin banyak rezekinya, temannya selalu orang-orang yang baik yang dijadikan teman. Bapak ibu dapat rezeki, tapi di pikirannya selalu ingin dibawa ke hal-hal yang tidak benar. Hati-hati, itu tanda-tanda rezeki yang bapak miliki, rezeki yang ibu miliki itu adalah rezeki yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang keempat. Terus yang kelima, mujaniyatul asyrar. Dia menghindari dari teman-teman jahat dan perbuatan-perbuatan yang jahat. Dengan bertambahnya rezeki, dengan banyaknya rezeki, makin banyak zikir kepada Allah, menghindari berteman dengan orang jahat, menghindari menggunakan harta itu kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kelima. Dan yang keenam, yang terakhir, husulun niyatis shalihah adalah menghasilkan niat di dalam hati ini, niat yang selalu baik. Kalau ada 6 dari yang saya jelaskan tadi itu ada pada diri kita yang punya rezeki, yang diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu artinya rezeki yang ibu miliki itu jangan khawatir, itu berarti rezeki yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan insyaallah akan bermanfaat baik di dunia ataupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Demikian yang dapat kami sampaikan di bidang shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.